Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan kedudukan tujuan ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab tingkat MTS. Wilujeng sumping di channel Abdi Mod Channel. Sata Cana mangga atuh di subscribe dulu. Sata Hatur nuhun dulu. Bahasa Arab sebagaimana kita ketahui merupakan bahasa yang sangat tidak asing lagi di telinga kita, masyarakat Indonesia, khususnya bagi seorang muslim. Dimana ketika ritual-ritual ibadah sehari-harinya itu menggunakan bahasa Arab, seperti ketika sholat, atau ketika membaca Al-Quran, ketika mengumandangkan azan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan pelajaran bahasa Arab ini berkembang pesat di Indonesia, dan peminat pelajaran ini sangat banyak. Lantas, apa sih atau bagaimana kedudukan pelajaran bahasa Arab ini di Indonesia, khususnya di tingkat madrasah sanawiyah? Kedudukan pelajaran bahasa Arab di Indonesia itu menempati dua posisi. Yang pertama mata pelajaran wajib, dan yang kedua muatan lokal. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau menurut saya itu dari hasil akhirnya. Kenapa saya sebut dari hasil akhir? Jika ditinjau, saya lihat mata pelajaran wajib itu siswa dituntut untuk memahami, kemudian mempelajari, serta mengaplikasikan 4 keterampilan berbahasa. Apa saja? Yaitu istima', kalam, qiraah, wal kitabah. Nah, jadi intinya di mapel wajib ini siswa itu dituntut untuk cakap dalam berbahasa. Nah, biasanya untuk mapel ini tuh dikelompokkan atau dimasukkan ke kurikulum MI, MTS, dan MA. Nah, adapun untuk muatan lokal, nah, siswa itu di sini tidak dituntut untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa secara utuh, karena di sini siswa hanya bertujuannya itu untuk sebatas pengetahuan tanpa kecakapan, seperti itu. Biasanya untuk muatan lokal ini itu masuk kurikulum SD, SMP, dan SMA. Nah, begitu kiranya perbedaan dari mata pelajaran wajib dan muatan lokal. Nah, jadi pada intinya kedudukan pelajaran bahasa Arab tingkat MTS itu yaitu masuknya ke mata pelajaran wajib. Oke, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pelajaran bahasa Arab tingkat MTS. Nah, di sini saya mengambil KMA nomor 183 tahun 2019. Di sana ada 3 poin. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu istima' mendengarkan, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah menulis. Nah, mengenai bahasa sendiri, saya teringat perkataan Ibnu Jinni, yaitu al-lughah hiya aswatun yu'abiru biha kullu qaumin an aghradihim. Bahasa itu suara-suara yang diucapkan oleh sebuah masyarakat untuk menyampaikan maksud atau tujuan mereka. Jadi, saya tarik kesimpulan bahwa tujuan pertama ini intinya agar siswa itu mampu mengekspresikan idenya, gagasannya mengenai yang ia ketahui gitu, meskipun masih sangat sederhana menggunakan bahasa Arab, baik itu diucapkan secara verbal maupun secara tulisan. Lalu yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang begitu pentingnya bahasa Arab ini sebagai alat utama untuk belajar, ya, atau kunci untuk mempelajari sesuatu. Di sini dihususkan ya sesuatu itu untuk kajian Islam, khususnya kajian Islam, karena kita ketahui bahwa banyak sekali literatur Islam di Indonesia yang menggunakan bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama salaf. Nah, di sini siswa itu harus sadar bahwasanya
dia harus bangga gitu mempelajari bahasa Arab, yang mana ketika dia bisa menguasainya, maka dia juga mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk memahami ajaran Islam seperti itu. Nah, di sisi lain juga siswa itu harus kita sadarkan bahwa bahasa Arab ini juga bisa menjadi bahasa internasional, bisa menjadi media kita untuk mengelilingi dunia, ya. Bisa saja dengan bahasa Arab, misalnya setelah lulus SMA kita kuliah ke luar negeri, ketika bahasa Arab kitanya sudah lancar, maka dari itu kita bisa memperluas jejak langkah kita di dunia ke luar negeri dengan modal bahasa Arab yang lancar dan fasih. Lalu yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, di mana bahasa itu sangat kaya ya, khususnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Dari sini saja kita tahu bahwa perbedaan bahasa yang sangat jauh ini antara bahasa Arab dan Indonesia itu memiliki sejarah atau historis budaya yang berbeda pula. Nah, ini adalah tujuan yang ketiga. Nah, adapun untuk ruang lingkup pelajaran bahasa Arab menurut KMA nomor 183 tahun 2019 itu di sana tertulis bahwasanya materi pelajaran bahasa Arab itu mencakup beberapa tema. Ada identitas diri, hobi, kemudian profesi, terus kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lingkungan. Nah, dari sini siswa itu diharapkan mampu mengkomunikasikannya secara komunikatif. Artinya dia secara reseptif, dia mampu menyerap apa yang dibicarakan oleh orang lain menggunakan bahasa Arab, atau juga dia juga bisa mengetahui ketika dia melihat suatu benda misalnya ya. Misalnya ada kursi di sekolah gitu. Nah, dia tahu bahasa Arabnya kursi itu kursiyun. Kemudian ada jam misalnya. Dia juga tahu menerima nih, reseptif. Artinya dia tahu jam itu as-sa'ah. Kalau jam 1 as-sa'atu wahidah. Nah, seperti itu. Nah, di samping itu dia juga diharapkan mampu produktif gitu, mampu mengelola atau mengkomunikasikannya kepada orang lain. Misalnya ketika dia pergi ke sebuah destinasi wisata gitu kan, ketika bertemu orang Arab misalnya, Assalamualaikum ya akhi, nanti misalnya ditanya kaifa halukum, alhamdulillah bi khair, dan sebagainya. Nah, siswa ini diharapkan mampu mengkomunikasikan tema-tema yang ada secara komunikatif, meskipun masih sangat sederhana karena bertahap kan ya, dari MI, MTS, dan MA. Nah, untuk tahap MTS ini ya diharapkan mampulah untuk misalnya sekedar mengenalkan diri dengan bahasa yang sederhana, kemudian bisa mengungkapkan hobinya dengan bahasa yang sederhana juga. Nah, mungkin ini adalah pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.